Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jemaah sekalian yang masih ikhlas rahimahullah, lanjutkan untuk kita dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang adalah masih tentang adab atau etika makan. Babnya sekarang adalah bab takfiril aidi bab memperbanyak tangan di atas makanan, artinya memperbanyak orang ketika makan. Hadis berikutnya adalah hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul ithnain kafil barat. Makanan untuk 2 orang akan mencukupi untuk 3 orang. Wa ta'amul thalathati kafil arba'ah, dan makanan untuk 3 orang akan mencukupi 4 orang. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahid yakfil ithnain, makanan untuk 1 orang mencukupi untuk 2 orang. Wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'ah, makanan untuk 2 orang itu bahkan bisa mencukupi 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah, dan makanan 4 orang ternyata bisa untuk mencukupi 8 orang. Bahasanya itu yakfi itu mencukupi. Kalau mengenyangkan itu bahasanya yasyba. Jadi bedakan antara mencukupi dan mengenyangkan. Jadi redaksinya ini adalah makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang pantri cukup untuk 4 orang, makanan untuk 4 orang mencukupi 8 orang. Hadis ini memberikan faedah sebagai berikut: sunnahnya berkumpul ketika makan, wa adamul akli munfaridan, dan tidak bolehnya makan sendirian. Jadi makruh, hukumnya makan sendiri itu makruh. Ketika saya ngaji sama kita Zulkarnain itu saya pernah banget itu. Ya walaupun bukan menuju ke saya ingat terus beliau menerangkan seperti ini. Hati-hati bapak-bapak yang suka makan di rumah makan Padang sendirian. Dia makan enak di rumah makan Padang, istrinya dikasih korek tempe. Hati-hati dosa Anda itu. Langsung teringat saya. Jadi di rumah kalau makan itu jangan enak sendiri, namun istri dan keluarganya dilupakan. Jadi harus bareng-bareng kalau makan enak ya enak bareng. Kalau jadi orek tempe ya orek tempe bareng ya Mbak Jadis ya. Ntar besok kalau makan Padang jangan sendirian. Ajaklah saya. Nanti kalau nggak ketemu teman ajak saya Pak Jadis ya. Insyaallah. Baik. Jadi kemudian ya Pak Ustadz Turiba. Nah ini insyaallah kapan-kapan saya diajak sama Pak Ustadz Turiba ini. Alhamdulillah. Gak usah jauh-jauh lah. Sini aja sederhana, atau yang di Solo itu pagi sore kali malam itu. Alhamdulillah. Kemudian wa ayyaktafi kullu bima yasutuju'ah, dan hendaknya merasa cukup dengan makanan yang bisa menghilangkan lapar. Itu aja, menghilangkan lapar. Kemudian al-ijtima'u 'ala ta'am wa iktsarul baiti 'alaihi ta'liful. Kenapa makan itu dianjurkan untuk bersama? Karena akan menimbulkan ta'liful qulub, yakni kecondongan hati. Hati itu nanti akan menjadi saling sayang. Kadang-kadang nih Mas Toto, kita ngomongin anak atau ngomongin istri itu sampai bibir berbusa-busa gak masuk. Tapi kadang-kadang dengan makan bareng terus nanti kalau kenyang perutnya kan enak ditundukkan. Ular itu pabrik kalau belum kena makanan
rasanya kayak piton karena semangat. Tapi kalau udah makan kambing seperti tiang itu, kalau udah makan kadang-kadang digotok sama berapa orang anak kecil nurut tuh. Ternyata kata ungkapan anak-anak muda Wasoto, logika tanpa logistik akan anarkis. Kalau diingat-ingat ya, logika tanpa logistik akan anarkis. Sehebat apapun orang, secerdas apapun, kalau lagi lapar gampang emosian. Apalagi pulang kerja kantor belum makan, macet lagi, kesenggol matosin apa itu ya, itu emosinya ya Bang Ipin ya. Ingat logika tanpa logistik akan anarkis. Bahasanya itu hanya bahasa anak muda tapi bisa dikonsumsi juga. Kemudian makan bersama itu akan mencondongkan satu hati dengan hati yang lain. Wa mab'atsun lis-surur wa tahsilul barakah. Yang kedua adalah akan membangkitkan kebahagiaan. Jadi makan bareng itu membangkitkan kebahagiaan, wa tahsilul lil barakah, dan akan menghasilkan atau mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa rezeki kita halal, berkah, makan bersama, nanti bagi makan, jangan lupa makannya enggak boleh sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.